Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ari Aryani Darsono, guru pengajar bahasa Indonesia. Pada kali ini, Ibu Ari akan membahas mengenai resensi. Apa ya yang kalian ketahui mengenai resensi? Resensi adalah ulasan sebuah karya. Nah, karya apa saja yang bisa diresensi? Bagaimana cara meresensi? Apakah resensi itu hanya membahas mengenai kelemahan karya saja? Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan satu persatu. Ya, anak-anak semuanya, semoga kalian selalu sehat, kemudian kalian tetap menjaga jarak ya, agar semuanya bisa berlangsung dengan baik ya. Jadi pembelajaran yang bisa Ibu berikan pada kalian juga kalian bisa dengarkan dengan sangat baik karena kalian sehat. Anak-anakku, resensi adalah kegiatan mengulas sebuah karya dan dalam hal ini berbicara untuk menilai baik tidaknya sebuah buku. Nah, resensi kerap kali diistilahkan dengan timbangan buku, tinjauan buku, bedah buku, dan sebagainya. Nah, resensi sendiri memiliki tujuan untuk menyampaikan kepada pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya sastra patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Dengan kata lain, seorang presensi buku akan memberitahu pembaca tentang suatu buku. Apa kelebihannya, serta apa kelemahannya. Apakah presensi akan merekomendasikannya atau tidak? Dan bagi siapa buku itu akan berguna. Menurut WJS Purwadarminta, resensi adalah suatu pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, serta memberi dorongan kepada halayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca, buku tersebut untuk dimiliki, atau buku tersebut untuk dibeli. Ya, anak-anak semuanya, jenis-jenis resensi sendiri bisa dibedakan berdasarkan isinya. Tapi jenis-jenis ini tidak baku, karena dalam suatu resensi bisa menerapkan ketiga jenis tersebut secara bersamaan. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, resensi informatif merupakan resensi yang isinya hanya informasi tentang hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Yang kedua, resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail setiap bagian atau babnya. Yang ketiga, resensi evaluatif adalah resensi yang sangat detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isinya kritis serta objektif untuk menilai isi buku. Resensi ini banyak menyajikan penilaian presensi tentang isi buku atau hal yang berkaitan dengan buku tersebut. Kemudian anak-anak semuanya, ada tujuan-tujuan dari penulisan resensi. Nah, berikut merupakan tujuan dari resensi. Nah, apa ya tujuannya? Yang pertama, membantu pembaca untuk memahami gambaran serta penilaian umum. Yang kedua, memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Ketiga, memahami latar belakang serta alasan sebuah karya dibuat. Yang keempat, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Jadi dalam memberikan pada mengulas sebuah resensi, kita pun dapat membuat sebuah kritik dan saran. Biasanya itu dalam unsur kelemahan dalam resensi ya. Kemudian yang kelima, mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi. Keenam, memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca. Jadi, ketika kalian membuat resensi nanti, kalian akan memberikan pemahaman tentang siapa pengarang dari buku atau karya tersebut, kemudian karya tersebut diciptakan di mana, biasanya berhubungan dengan jalan ceritanya. Kemudian dari resensi juga bisa menguji kualitas karya, ya, dengan membandingkan karya yang lain. Seperti itu anak-anak semuanya. Kemudian apakah resensi itu hanya membahas mengenai kelemahan atau kritiknya saja? Tidak anak-anak semuanya.
Jadi dalam resensi itu namanya mengulas. Jadi bisa juga sisi keunggulannya ataupun kelebihan dari sebuah karya tersebut disebutkan dalam resensi yang kalian buat. Seperti itu anak-anakku semuanya. Bagaimana penjelasan dari Ibu? Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, boleh kalian berikan di komentar ya. Silakan. Jadi Ibu menerima sekali komentar dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.